Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Istana Jin di Atas Langit. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dery. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Istana Jin di Atas Langit. Pagi itu Jaka datang ke kontrakan. Saat itu banyak yang Jaka bawa untuk persiapan. Benda-benda klinik yang tidak aku ketahui. Malamnya saat itu tepat hari Kamis atau malam Jumat, di mana aku memiliki kewajiban untuk bertemu Sinta di tempat biasa di tengah danau yang sunyi dan tenang. Suamiku, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Aku sungguh khawatir, suamiku. Sebetulnya aku tidak yakin, tetapi aku tidak tahu kenapa aku begitu bersemangat. Aku tidak berhak untuk mencegahmu, tetapi apapun resikonya, aku akan tetap berada di sampingmu, suamiku. Baiklah, mungkin ini saatnya berangkat. Jaka pasti sudah menunggu. Tunggu, suamiku. Sebelumnya, aku menceritakan pada ibunda tentang apa yang terjadi di Istana Langit. Ibunda mengatakan jika kamu berniat untuk menolong Raja Al, sebelum berangkat kamu diminta untuk menemui ibunda terlebih dahulu, suamiku. Jika begitu, sekarang kita menemui Ratu Peri. Tidak perlu mengulur waktu lagi. Kemudian kami pergi ke Istana Peri. Perjalanan kami sangat singkat menuju Istana Peri. Tanpa ada hambatan kami segera sampai di Istana Peri. Anakku, apa kau yakin ingin menerima misi yang diberikan Raja Al? Iya, kami akan segera berangkat. Bagus, kamu sangat pemberani. Bawalah kedua sirah bersamamu dan pulanglah dengan kemenangan. Terima kasih. Kami akan segera berangkat. Tunggu anakku, aku punya permintaan. Jika kau menemukan sebagian jiwaku, tolong bawakan untukku. Tentunya kamu tahu seberapa pentingnya itu untukku. Aku tidak berjanji, tapi aku akan berusaha untuk menemukannya, Ratu Peri. Semoga beruntung, anakku. Sepanjang perjalanan keluar dari wilayah kerajaan Peri, ucapan keberuntungan diucapkan berulang-ulang oleh penghuni kerajaan Peri hingga kami keluar dari wilayah Peri. Aku kembali ke kontrakan dan Jaka sudah siap menunggu di luar sedang bermain dengan harimau putih dan Om Gen. Tentunya sudah dalam keadaan meraga sukma. Apa kau sudah siap, Tori? Ayo berangkat. Aku bersama Jaka ditemani Sinta dan kedua sirah menuju ke Istana Langit. Perjalanan saat itu terasa singkat. Apa mungkin aku sudah terbiasa beberapa kali berkunjung ke Istana Langit. Saat itu jika dilihat waktunya di dunia manusia sekitar pukul 9 malam. Ya, aku lebih awal menemui Sinta karena perjalanan ini akan memakan waktu yang lama. Meskipun hitungan waktu antara dunia manusia dan jin memiliki perbedaan 1 hari di dunia jin sama dengan 1 jam di dunia manusia. Seperti sebelumnya, kami sampai di pintu gerbang barat yang sangat besar dan dijaga oleh 2 penjaga sebelumnya. Jaka mulai memandang sekeliling. Sepertinya Jaka juga takjub dengan pemandangan di kerajaan langit. Selamat datang tamu terhormat, silakan. Para penjaga gerbang jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Gerbang barat terbuka, kami masuk ke dalam dan suasana masih sama seperti sebelumnya, dengan pemandangan awan yang indah serta banyak bangunan yang melayang di udara. Mohon tuan-tuan menunggu sejenak. Penjaga itu kemudian berlari, sepertinya ingin menyampaikan kepada atasannya. Kami duduk di taman awan, kursi yang sangat lembut dan nyaman hingga aku tersenyum sendiri menikmatinya. Tori, kau tahu tempat seperti ini kenapa tidak kasih tahu aku dari awal? Ini benar-benar luar biasa. Baru kali ini aku menemukan alam gaib yang seindah ini. Tapi kau akhirnya di sini juga kan, Jaka?
Aku menjawab sambil berdiri menghampiri penjaga gerbang satunya. Maaf, kemana tadi perginya penjaga itu? Kenapa kami harus menunggu di sini? Sebelumnya kami diperintahkan untuk segera menyampaikan jika Tuan dan rekannya datang. Selamat datang Tuan Tori. Oh, Sabrani. Aku lebih suka wujudmu yang seperti ini. Langsung saja akan saya antarkan kepada beliau, Tuan. Baiklah, maaf merepotkanmu, Sabrani. Jaka dan kedua sirah menaiki tunggangan seperti Garuda dan burung aneh yang aku tidak ketahui namanya. Sesaat kemudian kami sampai di depan Istana Langit. Pintu terbuka lebar. Kami memasuki istana dan di dalamnya sudah ada banyak sekali makhluk tidak seperti sebelumnya. Di ruangan yang besar berkumpul beberapa tokoh kuat dan terlihat Raja Al tengah duduk di singgasananya dengan kemewahan yang ada. Salam Baginda Raja, Tuan Tori sudah datang. Berdirilah kalian. Selamat datang Tuan Tori. Dan siapakah manusia kuat ini? Salam Raja Al. Aku Jaka. Silakan duduk semuanya. Tidak perlu berlama-lama Raja Al, langsung saja katakan. Kami bersedia menolong Anda. Tapi saya memiliki persyaratan, yaitu jika kami berhasil Anda harus mengampuni Ratu Peri dan mengizinkannya untuk kembali ke Istana Langit bersama dengan pengikutnya. Seandainya kami gagal, setidaknya Anda bisa mengizinkan pengikut Ratu Peri leluasa memasuki Kerajaan Langit. Istana Langit memang terbuka untuk siapa saja kecuali pengikut Ratu Peri. Anak-anak Ratu Peri bisa masuk ke wilayah Kerajaan Peri karena toleransi yang diberikan Raja Al. Permintaan macam apa itu? Hentikan tindakan yang tidak sopan itu, Elbras. Tapi ayah, cukup. Maaf atas perilaku anakku yang tidak pantas, Tuan Tori. Tidak apa-apa Raja Al, saya tidak ambil hati. Apa-apaan itu? Ayah anak memiliki sikap yang jauh berbeda. Dengarkan ayahmu itu makhluk peniru manusia. Apa kau bilang? Kenapa mau bertarung? Maju sini. Kurang ajar kau. Kuhabisi kau. Hentikan. Raja Al memegang tangan Pangeran Elbras. Teriakannya mengguncang seluruh ruangan seperti terjadi gempa yang dahsyat. Elbras, kau sudah keterlaluan. Pergi dari hadapanku dan renungkan kesalahanmu. Sekali lagi maafkan kelakuan anakku Elbras. Aku terima semua syaratmu Tuan Tori. Dan aku akan menambahkan, jika kalian berhasil akan aku buka gerbang surga untuk kalian. Wah, serius? Mustahil. Luar biasa. Hiruk pikuk seisi ruangan saling berbincang setelah Raja Al menawarkan memasuki gerbang surga. Gerbang surga adalah tempat paling mulia dan lebih tinggi dari Istana Langit. Siapapun yang menginjakan kaki di dalam gerbang surga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Konon gerbang surga dihuni oleh makhluk yang memiliki ciri khas bersayap, seperti bidadari atau malaikat. Tidak sembarang orang bisa masuk, bahkan anggota keluarga kerajaan sekalipun tidak bisa memasukinya, kecuali raja dan putra mahkota. Sejauh ini hanya Raja Al saja yang pernah memasuki gerbang surga. Pernah ada yang memaksa untuk memasuki gerbang surga, tetapi tidak pernah ada yang berhasil dan justru malah berakhir di gerbang neraka. Penjaga gerbang surga katanya lebih kuat daripada Raja Al sendiri, sebab Draka pernah mencoba untuk masuk tetapi dikalahkan oleh penjaga gerbang surga dan berakhir di gerbang neraka. Untunglah Draka berhasil selamat keluar dari gerbang neraka. Tunggu Yang Mulia, apakah penawaran Anda tidak terlalu berlebihan? Aku yakin dengan keputusanku. Apakah ada yang keberatan? Jika itu adalah keputusan Anda, tentu kami tidak keberatan Yang Mulia. Baiklah, karena perjalanan ke gerbang neraka akan sangat berbahaya. Siapa di antara kalian yang bersedia menemani Tuan Tori? Tentu ketika kalian berhasil,
Kalian yang menemani Tuan Tori akan diizinkan masuk ke gerbang surga. Seluruh ruangan sunyi saling pandang dan takut untuk mengambil keputusan meskipun hadiah yang akan diberikan merupakan hadiah yang mustahil diberikan. Mereka tetap takut akan konsekuensi yang terjadi ketika memasuki gerbang neraka. Saya bersedia, Yang Mulia. Sabrani? Baiklah, sepertinya tidak ada yang berani kecuali dirimu, Sabrani. Tuan Tori, apakah tidak masalah pergi hanya dengan sedikit orang? Jika tidak, akan saya pilih beberapa untuk menemani Anda. Raja Al, Sabrani cukup untuk menemani kami. Terlalu banyak justru akan memperlambat perjalanan kami. Kami siap berangkat. Sabrani sebetulnya takut memasuki gerbang neraka. Dia merasa sangat bersalah jika dia tidak ikut serta menemaniku. Secara tidak langsung Sabranilah yang menyebabkan aku harus pergi menempuh bahaya yang tidak diketahui levelnya. Meskipun Sabrani tidak mengajukan diri ingin menemaniku, pastinya aku yang akan memohon untuk menemani kami. Meskipun Sabrani tidak sekuat Draka atau Raja Al sekalipun, aku merasa aman saja berada di dekatnya. Tim sudah terbentuk, aku ditemani oleh Jaka, Sinta, Sira, dan Sire, serta Sabrani bersiap menuju gerbang neraka. Tunggu! Seseorang tiba-tiba muncul memasuki ruangan. Yang Mulia, izinkan aku juga menemani manusia ini. Draka baru saja tiba, seisi ruangan kembali ramai saling berkata membicarakan Draka. Ya, di antara kami semua hanya kau satu-satunya yang tahu di balik gerbang neraka. Aku tidak keberatan jika kau ikut, Draka. Tunggu, Yang Mulia, saat ini Tuan Draka adalah penopang kerajaan langit. Jika Tuan Draka pergi, hamba takut istana langit akan runtuh jika terjadi sesuatu dengan Tuan Draka. Ditambah kondisi beliau dalam keadaan lemah saat ini. Tetapi aku tidak punya hak melarang Draka untuk menemani mereka, Kamba. Tuan Draka, tolong pikirkan kembali niat Anda. Baiklah, ada benarnya apa yang kau katakan, Kamba. Maaf, Yang Mulia, aku mengurungkan niatku. Aku sungguh tidak memahami kondisi Yang Mulia. Draka sahabatku, keputusanmu benar. Hanya kau yang bisa melindungi Paduka saat ini. Aku berjanji jika misi berhasil, kesempatan untuk memasuki gerbang surga akan aku berikan kepadamu. Apa yang kau katakan, Sabrani? Jika kalian berhasil, hadiah itu milik kalian. Aku masih punya banyak kesempatan untuk ke sana. Draka adalah seekor naga yang memiliki harga diri yang tinggi. Tidak mungkin dia menerima pemberian secara cuma-cuma. Meskipun dalam hati Draka sangat menginginkan pergi ke gerbang surga, itu akan dia lakukan dengan usahanya sendiri. Baiklah, jika begitu kami akan berangkat sekarang, Raja Al. Aku Al-Mansur mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada kalian. Aku hanya berharap kalian bisa kembali dengan selamat, apapun itu hasilnya. Teriakan semangat di seluruh ruangan itu menggema. Mereka bersorak menyemangati kami hingga sampai di pintu istana. Sorakan itu membuatku merinding, tetapi juga membuat semangat kami membara. Di pintu istana, Draka sepertinya menunggu kami. Tatapannya serius dan tajam dalam wujud manusianya. Draka kemudian menghampiri kami. Sayang sekali aku tidak bisa ikut bersama kalian. Tapi setidaknya aku akan berikan sedikit informasi mengenai gerbang neraka. Aku tahu kau pasti akan membantu kami dengan cara lain, temanku. Akan sangat berguna sekali jika kami tahu informasi di dalam gerbang neraka. Tapi ini hanya sedikit informasi yang mungkin tidak berguna. Tapi setidaknya kalian tahu. Draka menjelaskan saat Draka dilempar ke gerbang neraka oleh penjaga surga. Draka tepat berada di balik gerbang neraka. Di sana memiliki udara yang busuk serta aura yang melemahkan penghuni kerajaan langit.
Di sana terdapat 7 jalur jembatan yang harus dilalui dan tidak bisa kembali mundur setelah memilih salah satu jembatan yang ingin dilalui. Saat itu Draka memilih jalur tengah yang seharusnya dia tidak memilih dari 7 jalur tersebut dan berakhir di lautan magma yang bergejolak. Beruntungnya Draka adalah naga api, panasnya magma tidak ada artinya buatnya. Yang menjadi masalah adalah penghuni lautan magma tersebut ada sekumpulan makhluk kuat yang menghuni tempat itu yang membuat Draka hampir kehilangan nyawanya. Draka sempat bertarung dan Draka kalah dalam keadaan sekarat. Draka dibuang ke jurang yang sangat dalam. Saat itu Draka membentur dinding jurang dan tersangkut di sela dinding tersebut. Beruntungnya Draka tidak terjun ke dalam jurang. Dia tersangkut di sela-sela dinding jurang dalam keadaan sekarat. Selama beberapa waktu, hari, bulan, atau mungkin tahun Draka di sana. Situasi di sana membuat Draka sulit untuk memulihkan diri. Hingga akhirnya setelah Draka mulai bisa bergerak, Draka memanjat dinding jurang tersebut hingga sampailah di pintu gerbang neraka. Akan tetapi ada 7 gerbang di sana. Saat itu Draka berpikir jika dia salah memilih salah satunya tamat sudah riwayatnya. Tetapi belum sempat Draka untuk memilih ingin memasuki gerbang. Dari 7 tangga sebelumnya berbondong-bondong sosok kuat yang sedang mengejar Draka. Tak punya pilihan lain, Draka masuk ke gerbang ketiga setelah beberapa senjata menancap di punggungnya dilempar oleh makhluk yang mendekati Draka. Beruntungnya gerbang ketiga adalah gerbang menuju dunia bawah Istana Langit. Jadi saat itu hanyalah keberuntungan aku bisa selamat. Mungkin kalian bingung apa yang aku katakan. Sebab di dalam gerbang neraka memang sangat membingungkan. Hanya itu yang bisa aku berikan. Semoga kalian bisa kembali dengan selamat. Terima kasih kawanku. Kemudian kami menuju dunia bawah kerajaan langit. Sabrani berubah menjadi kuda bersayap. Lalu aku dan Sinta naik di punggung Sabrani. Jaka dan kedua Sira menaiki tunggangan sebelumnya. Perjalanan kami cukup lama untuk sampai ke dunia bawah Istana Langit. Akan memakan waktu jauh lebih lama apabila kami berjalan kaki. Setelah waktu cukup lama kami terbang, kami sampai di dunia bawah. Suasana di dunia bawah hampir sama seperti alam gaib pada umumnya, gelap kemerahan, tetapi jauh lebih rapi daripada tempat lain yang pernah kami kunjungi, seperti di wilayah Inyak Rimbo yang berantakan. Di dunia bawah memiliki peradaban yang cukup bagus, hanya saja penduduk di sana semuanya berpenampilan sama, yaitu memakai jubah merah seperti yang Sira gunakan. Ya, inilah kampung halaman Sira. Kedua Sira tahu bahwa itu adalah tempat asli mereka, tetapi mereka tetap dalam keadaan diam seolah itu biasa saja. Padahal saat itu adalah pertama kalinya mereka kembali setelah ratusan tahun lamanya, tidak bisa lagi datang ke tempat kelahiran mereka. Sira mengabaikan momen emosional dan tetap menjaga keteguhan hatinya untuk tidak terbawa suasana. Bagi Sira, mereka berada di sana hanyalah tugas, tidak ada pikiran lain selain itu. Kita sampai di dunia bawah, Tuan Tori. Wilayah ini adalah wilayah bebas. Segala bentuk kejahatan sudah hal biasa di sini. Jadi jangan sampai terpencar. Kami berjalan mengikuti Sabrani. Sepanjang perjalanan banyak sekali makhluk mirip Sira memperhatikan kami dengan hawa membunuh yang kuat. Disinilah tempat Sira berada, suamiku. Ya, aku bisa langsung tahu dengan ciri-ciri makhluk di sini. Setelah kami berjalan cukup jauh, beberapa rombongan jubah merah mengikuti kami. Kami menjadi kurang nyaman, terutama aku dan Jaka yang dari awal sudah waspada. Jangan hiraukan mereka, Tuan Tori. Teruslah berjalan. Kami tidak bisa sembarangan terbang di tempat ini. Di alam bawah juga memiliki aturan sendiri, bahkan Sabrani sekalipun mematuhi aturan tersebut. Tak lama kemudian kami sampai di gerbang neraka. Pintu berwarna hitam dan memiliki aura yang menyeramkan. Tanpa aku sadari, di belakang kami sudah berkumpul begitu banyak makhluk berjubah merah yang mengikuti kami. Di gerbang neraka dijaga oleh 4 makhluk misterius berjubah merah. Merekalah yang terkuat dari seluruh makhluk jubah merah yang ada di dunia bawah. Kami ada tugas dari Raja Al. Kalian menyingkirlah. Tidak ada yang boleh lewat meskipun itu perintah yang mulia. Kalahkan kami baru kau boleh lewat, kata salah satu jubah merah yang kemudian menghunuskan senjata. Keempat jubah merah mengarahkan senjatanya pada kami. Mereka bukannya membantah perintah Raja Al.
Memang sudah seharusnya jika ingin memasuki gerbang neraka maupun gerbang surga, harus mengalahkan penjaga di sana. Benar. Aku lupa harus mengalahkan kalian terlebih dahulu sebelum memasuki gerbang neraka. Apa kau bisa mengalahkan mereka Sabrani? Tidak semudah itu, Tuan Tori. Meskipun Anda sudah tahu tingkatan kekuatanku di kerajaan langit, mereka ini tidak bisa dianggap remeh. Keempat penjaga gerbang neraka adalah yang terkuat dari ke-6 sampai 9 orang terkuat di seluruh kerajaan langit. Meskipun Sabrani adalah yang terkuat nomor 5, jika dia berhadapan dengan keempat penjaga gerbang neraka, belum dipastikan Sabrani bisa menang. Jika begitu, ayo serang bersama-sama. Tidak, Tuan Jaka. Jika ingin melewati gerbang neraka, salah satu dari kita harus melawan keempat penjaga gerbang neraka itu. Itu adalah aturan yang sudah jelas. Begitukah? Baiklah, biar aku yang maju. Jadi kau manusia yang akan melawan kami. Kami tidak akan menahan diri. Bersiaplah. Majulah. Jaka mengeluarkan pusaka andalannya, keris yang diselimuti api dan memiliki kelenturan dan panjang seperti cemeti. Dalam sekejap, Jaka sudah terkepung dari 4 sudut. Jaka kemudian merapalkan sebuah mantra atau ajian yang dia miliki. Dalam sekejap, keempat jubah merah serentak menyerang Jaka, tapi serangan keempat jubah merah tidak menyentuh Jaka sama sekali. Jaka seperti dilindungi oleh dinding yang tidak terlihat. Setiap serangannya dilancarkan, jubah merah selalu terpental. Akan tetapi Jaka juga tidak dapat menyerang karena fokus dengan pertahanan. Pertahanan yang Jaka tunjukkan sangat mirip saat Jaka menahan serangan Injak Rimbo. Sepertinya jauh lebih stabil dibandingkan ketika melawan Injak Rimbo. Serangan keempat jubah merah sangatlah cepat, bahkan jauh lebih cepat dari Siri dan Suru, kedua sirah wanita yang bertanduk yang mengawal kami di wilayah Injak Rimbo. Jaka terpental bersamaan dengan keempat jubah merah saat pelindung Jaka hancur. Aku menyerah. Tidak aku sangka kalian berempat sangat kuat sekali. Padahal aku sudah menyempurnakan teknik pertahananku. Kau cukup hebat untuk seorang manusia. Aku terkejut. Tetapi jika ingin melewati gerbang neraka, tetap kalian harus melewati kami terlebih dahulu. Baiklah, jika begitu aku yang akan melawan kalian. Sabrani kemudian berubah menjadi wujud manusianya, tetapi sebelum Sabrani maju melangkah, Sirah salah satu pengawal kami sudah berada di depan menantang keempat jubah merah penjaga gerbang neraka. Istriku, apa kau perintahkan Sirah untuk melawan mereka? Tidak, suamiku. Itu keinginan Sirah sendiri. Ini adalah kampung halamannya. Mungkin Sirah mengenal salah satu dari keempat jubah merah itu. Kita lihat saja, suamiku. Oh, baiklah, biar pengawal kalian mencoba. Aku ragu Sirah mampu melawan keempat jubah merah, karena saat itu aku belum pernah melihat Sirah beraksi. Saat itu pertama kalinya aku melihat Sirah bertarung. Kau siapa? Kenapa kau mirip dengan kami? Dia memang salah satu dari kita. Sepertinya dia sudah lama meninggalkan dunia bawah dan sudah menemukan tuannya. Siapapun kau, kami tidak akan menahan diri. Keempat jubah merah bersiap untuk menyerang Sirah. Sirah masih berdiri tenang, tidak bergerak sedikit pun. Sikapnya dalam menghadapi musuh sangat sembrono. Apakah Sirah tidak tahu yang dia lawan adalah salah satu dari 10 orang terkuat di kerajaan langit? Kenapa pertarungan itu diharuskan? Bukankah justru merugikan kedua pihak dan pastinya itu menghambat kami? Itu yang aku pikirkan sebelumnya, tetapi pertarungan tersebut memang dibutuhkan untuk menguji kami. Kecuali bagi makhluk yang memang sedang dalam hukuman, mereka akan langsung dilempar begitu saja ke gerbang neraka. Meskipun gerbang neraka adalah tempat yang sangat berbahaya, di dalamnya juga terdapat pusaka serta sesuatu yang sangat berharga yang dibutuhkan oleh makhluk yang menginginkannya. Keempat jubah merah langsung menyerang Sirah bersamaan. Ketika senjata mereka hampir mengenai Sirah, tiba-tiba Sirah menghilang begitu saja. Keempat jubah merah seketika tumbang bersamaan. Sirah menyerang mereka dengan tangan kosong. Tidak seperti biasanya seorang Sirah melawan musuhnya dengan tangan kosong, yang artinya Sirah tidak berniat untuk melukai mereka.
Keempat jubah merah mulai serius dengan melepaskan jubahnya dan kembali menyerang Sira dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Sira masih tenang dan masih dengan mudahnya menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh keempat jubah merah. Senjata keempat jubah merah membentuk sesuatu yang sama. Sira tidak lagi bisa bermain-main. Akhirnya Sira mengeluarkan senjatanya. Kedua bilah pedang pendek Sira genggam, lalu seketika keempat jubah merah mundur. Kedua pedang kembar itu, jangan-jangan kau adalah... Tidak salah lagi, dia adalah Master. Serentak keempat jubah merah mengatakan dan bersujud di hadapan Sira tanpa disangka-sangka. Sira adalah master mereka sekaligus kakak tertua dan sosok terkuat di dunia bawah, dan menyandang nomor 6 terkuat di seluruh kerajaan langit. Tidak hanya keempat jubah merah saja yang terkejut, ratusan makhluk jubah merah di belakang kami juga ikut bersujud di hadapan sosok legenda terkuat di dunia bawah yang sudah lama menghilang dan muncul di hadapan mereka setelah ratusan tahun berlalu. Beberapa ratus tahun yang lalu, saat masa kejayaan kerajaan langit, penghuni kerajaan langit tidak dibatasi dengan wilayah. Tidak ada dunia atas, dunia tengah, ataupun dunia bawah. Saat itu juga tidak ada yang namanya gerbang surga ataupun gerbang neraka. Satu ketika terjadi sebuah keanehan, muncul dua portal yang menghebohkan penghuni kerajaan langit. Portal tersebut berada tepat di salah satu tempat di istana langit, dan satunya berada di wilayah paling bawah kerajaan langit. Portal pertama yang berada di istana langit atau disebut gerbang surga memiliki warna cerah berwarna-warni dan beraroma wangi. Sedangkan portal yang berada di tempat paling bawah di kerajaan langit memiliki warna hitam dan berbau busuk. Gerbang surga sejak awal tidak bisa dimasuki bahkan oleh Raja Al sekalipun. Begitu juga dengan gerbang neraka. Satu ketika terjadi kehebohan di saat kemunculan makhluk dari gerbang surga dan gerbang neraka yang saat itu masih dalam bentuk portal. Kemunculan makhluk dari kedua portal tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dari gerbang surga yang keluar ada sosok yang menyerupai bidadari atau malaikat. Sedangkan di gerbang neraka muncul makhluk yang amat mengerikan yang haus darah. Mereka langsung bertempur. Saat kedua belah pihak bertemu dan yang menjadi korban adalah penghuni kerajaan langit itu sendiri. Saat perang berlangsung antara pihak gerbang surga dan neraka, ada 10 orang terkuat yang melindungi rakyat kerajaan langit. Raja Al, Draka, Pangeran As, Pangeran El Sabrani, Sira, Ratu Peri, dan murid-murid Sira. Berkat mereka kerugian yang dialami kerajaan langit tidak begitu besar. Meskipun sebagian besar wilayah kerajaan langit hancur karena pertempuran tersebut. Setelah perang usai yang tidak diketahui pemenangnya, pihak gerbang surga memberikan kompensasi, yaitu kunci untuk memasuki gerbang surga, yang mana hanya bisa dimasuki oleh pemegang kunci saja. Kemudian kedua portal disegel dan dibangun gerbang yang disebut gerbang surga dan gerbang neraka. Kedua gerbang tersebut menjadi tempat sakral bagi penghuni kerajaan langit. Setelah waktu berlalu, terpecahlah bagian kerajaan langit yang diberi nama wilayah atas, wilayah menengah, dan wilayah bawah. Di gerbang surga dijaga oleh makhluk dari gerbang surga itu sendiri untuk mencegah siapapun untuk tidak sembarangan masuk. Sedangkan gerbang neraka konon tidak bisa dibuka dari dalam atau memiliki 7 gerbang yang membingungkan, yang bahkan untuk penghuni gerbang neraka sekalipun. Saat pertama kali gerbang neraka dibangun, yang menjaga pertama kalinya adalah Sira. Karena dampak dari aura gerbang neraka, dunia bawah menjadi dunia yang kelam yang diselimuti kegelapan. Penduduk dunia bawah mulai terasa diasingkan dan tidak diperdulikan oleh kerajaan langit. Kecuali satu orang, yaitu makhluk tercantik di jagat langit, yaitu Ratu Peri. Hanya Ratu Peri seorang yang sering berkunjung ke dunia bawah. Hanya untuk sekedar berkunjung? Tentu tidak. Ratu Peri sangat menyukai Sira dengan sikapnya yang dingin namun memiliki kesetiaan yang tinggi. Meskipun Raja Al seperti mengabaikan penduduk dunia bawah, Sira tetap memegang teguh amanat untuk menjaga gerbang neraka dengan nyawanya sekalipun. Namun di saat Pangeran As memberontak dan Ratu Peri terkena imbasnya, hanya satu orang yang berani membela Ratu Peri, yaitu Sira.
Setelah Ratu Peri dibuang ke daratan, seluruh penghuni dunia bawah ingin mengikuti Ratu Peri, tetapi dicegah oleh Sira. Yang akhirnya Sira sendiri yang mengikuti Ratu Peri bersama 3 Sira lainnya. 3 Sira lainnya adalah Sire, Siri, dan Suru adalah murid dari Ratu Peri. Setelah Sira pergi, dunia bawah menjadi kacau, banyak kejahatan terjadi di sana. Semua itu menjadi hal wajar di dunia bawah untuk menjadi kuat. Seperti yang pernah aku sampaikan sebelumnya, Sira memang pengawal pribadi Ratu Peri. 3 di antaranya adalah murid Ratu Peri dan satunya adalah orang dengan keinginannya sendiri untuk mengikuti Ratu Peri. Dari segi kekuatan, Sira jauh lebih tinggi dibandingkan Ratu Peri dalam keadaan sempurna. Namun keinginan Sira mengikuti Ratu Peri tidak sia-sia. Bakatnya dalam pertarungan bisa disalurkan setelah mengenalku dan mengikutiku menjelajah ke berbagai dunia gaib. Sira disebut sebagai legenda terkuat di dunia bawah karena mampu menjaga gerbang neraka sendirian. Beberapa kali penghuni gerbang neraka keluar, semuanya bisa Sira tangani sendiri. Sira tidak pernah melepaskan jubahnya, tidak pernah ada yang tahu wujud Sira itu seperti apa, dan tidak ada yang pernah melihat Sira bertarung dengan sungguh-sungguh. Mungkin julukan terkuat nomor 6 akan berubah jika Sira menunjukkan kemampuan aslinya. Semua penghuni dunia bawah menghormati Sira, mereka bahkan sampai mengikuti gaya penampilan Sira. Seperti yang sudah diketahui dengan identik jubah merah yang sering Sira gunakan. Wah, aku terkejut ternyata si nomor 6 ada di antara kita. Aku yang lebih terkejut, Sabrani. Aku juga merasa malu. Aku kira Sira hanyalah pengawal biasa. Ternyata dia bahkan di atas ibuku. Aku dan Jaka tidak bisa berkata apa-apa di balik kemisteriusan Sira. Ia menyimpan sesuatu yang luar biasa mengerikan. Aku hanya bertekad untuk bisa menjadi kuat. Apa yang aku miliki saat itu masih jauh dari kata mampu. Pelajarannya diberikan Basabar tidak bisa aku gunakan secara maksimal sebagaimana Basabar melakukannya. Kami sangat senang Master akhirnya kembali, tapi kami mengerti Master kesini bukan untuk kembali, tetapi ingin pergi menemani mereka. Kami percaya Master akan kembali dengan selamat. Sira hanya terdiam dan melangkah di depan mereka lalu menuju ke arah kami. Berarti kalian sekarang mengizinkan kami untuk lewat? Mana kami berani menghadang kalian jika ada Master kami di antara kalian. Silakan, semoga kalian beruntung. Semoga beruntung, Master. Kata itu serentak diucapkan oleh seluruh jubah merah yang ada di sana. Suasana seketika berubah saat kami memasuki gerbang. Aku terasa sesak dengan bau busuk yang menyengat. Seperti yang dikatakan Draka, di hadapan kami adalah jurang yang gelap yang tidak diketahui dasarnya. Ada 7 jembatan di atasnya, kami harus memilih salah satunya. Jalur mana yang kita pilih, Tori? Bagaimana menurutmu, Sabrani? Saya akan mengikuti pilihan Anda, Tuan Tori. Aku juga sependapat dengan Sabrani, suamiku. Kira-kira yang mana ya, Jak? Dari ke-7 jalur jembatan ini memiliki tingkat berbahaya yang sama. Aku yakin di sini tidak ada yang aman. Masuk akal sekali, Tuan Jaka. Ya baiklah, kita ambil jalur pertama. Apapun di ujung jembatan ini, kita hadapi bersama. Sira berada di depan memimpin jalan, dan Sire di belakang melindungi kami. Jembatan yang kami naiki terbuat dari bahan seperti tulang yang kuat. Tidak begitu lebar, cukup untuk berjalan 2 orang berdampingan. Aku mencoba menengok ke belakang, sudah tidak ada apa-apa lagi, gelap dan bahkan tidak terlihat ada jembatan. Butuh waktu lama kami sampai di ujung jembatan. Kami sampai di daratan hitam dengan sedikit pasir menutupi tanah tersebut, disertai kabut tipis yang menutupi pandangan kami. Ketika kami melangkah beberapa saat, terdengar nyanyian sayup-sayup yang menyayat hati. Aku tidak mengerti bahasa apa yang digunakan, tetapi aku tahu dari nada nyanyian tersebut menyimpan kesedihan yang mendalam. Nyanyian yang mengerikan. Tidak disangka aku mendengarnya langsung. Apa kau mengetahui sesuatu tentang nyanyian ini, Jak? Ini adalah nyanyian kematian. Siapapun yang mendengarnya akan menemui ajalnya.
Nyanyian kematian yang dikatakan oleh Jaka adalah sesuatu yang dia ketahui dari catatan yang diberikan Bahgun kepadanya. Menurut pengalaman Bahgun, nyanyian kematian dinyanyikan oleh makhluk yang sangat cantik tetapi juga sangat mengerikan. Makhluk ini disebut dengan dugong dan hanya berada di kawasan padang pasir atau tempat yang berkabut. Pertama kali Bahgun menemukan dugong ketika beliau sedang berada di Timur Tengah. Dugong adalah makhluk yang sangat berbahaya. Nyanyiannya membawa petaka siapapun yang mendengar nyanyian itu dan tersentuh hatinya. Dugong akan muncul menghampirinya dan bernyanyi kembali dari dekat. Manusia yang tidak sengaja tersentuh nyanyian dugong akan mengira bahwa itu bidadari yang sedang menyanyi. Ketika mendengar nyanyian itu dari dekat, telinga akan langsung berdarah karena gendang telinga akan hancur seketika. Meskipun demikian, seseorang yang mendengar nyanyian dugong dari dekat, dia tidak akan menyadari jika gendang telinganya hancur hingga nyanyian itu selesai. Seseorang yang didatangi dugong akan sangat senang sekali karena mengira itu adalah bidadari karena kecantikan dugong yang luar biasa. Tetapi setelah selesai bernyanyi, dugong akan berubah menjadi menyeramkan, kemudian mencabik-cabik tubuh seseorang yang dia datangi. Dan tidak hanya itu saja, dugong juga akan memakan jiwa tersebut. Serius ada makhluk seperti itu, Jack? Aku tidak yakin. Tapi seperti itulah yang diceritakan dalam catatan Bahgun. Sayup-sayup kami mendengar nyanyian memilukan itu kembali. Kami tidak beranjak dari tempat kami karena kabut yang menutupi pandangan. Kami tidak bisa melangkah sembarangan. Aku tahu makhluk apa itu, suamiku. Apa yang dikatakan rekanmu memang benar. Jika makhluk itu memang berbahaya, tapi makhluk itu masih sejenis dengan kami. Dia disebut peri tidur yang menghantui siapapun yang dia temui di malam hari. Dia tidak memakan daging manusia tetapi memakan ruh mereka. Menurut pandangan Sinta, peri tidur ini adalah makhluk yang memiliki tingkatan di atas kaum Sinta dan berumur jutaan tahun. Semua yang dikatakan Tuan Jaka maupun Putri Sinta, semuanya benar. Sosok ini memiliki banyak nama dan julukan. Tidak perlu heran jika di sini kita menemui sesuatu yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Di sini adalah tempat terburuk yang dihuni oleh makhluk kuat dari manapun berasal. Mungkin manusia juga ada yang tinggal di sini, jadi persiapkan diri kalian untuk yang terburuk. Suamiku, jangan jauh-jauh dariku. Aku dan Jaka mulai was-was. Ini akan menjadi pengalaman pertama kami bertemu sosok baru yang tidak kami ketahui kemampuannya. Suara itu semakin keras dan menekan kami. Debu berterbangan bercampur dengan kabut. Jika kami tidak dalam keadaan meraga sukma, sudah dipastikan gendang telinga kami akan hancur. Saat nyanyian itu berhenti, di balik kabut yang tipis terlihat samar-samar seseorang berdiri melayang setinggi lutut. Semakin lama semakin jelas sosok tersebut, seorang wanita telanjang dengan lekuk tubuh yang indah serta paras yang cantik luar biasa. Aku dan Jaka hampir saja tenggelam ke dalamnya. Wanita itu tersenyum genit. Siapa kalian? Dia berucap dengan nada yang lemah lembut, pelan dan halus yang kemudian berubah mengerikan setelah melihatku dan Jaka. Wanita itu berteriak dan berubah sangat mengerikan seperti hendak menerkam kami. Dengan cepat Sire langsung menyerang, tetapi serangan Sire dihindari. Kemudian sosok wanita itu mundur dan menghilang di antara kabut. Sekali lagi terdengar nyanyiannya. Aku merasakan takut saat itu. Kami seperti mangsa yang sedang diburu. Hati-hati, ini adalah wilayahnya, jangan sampai terpisah. Tetap bersama dan terus berjalan. Tujuan kita masih jauh di dalam. Semakin jauh kami melangkah, semakin aku bingung. Saat itu kami sudah dikelilingi oleh kabut, dan masih terdengar suara nyanyiannya menyentuh hati yang lama-kelamaan membuatku merinding. Sebisa mungkin kami menghindari pertarungan. Kami juga masih belum menemukan petunjuk di mana tombak naga emas berada. Semakin kami melangkah lebih dalam, nyanyian memilukan yang mengerikan itu bertambah banyak, yang artinya ada lebih dari satu dugong di kawasan ini. Sabrani mulai ragu untuk mengambil langkah. Satu dugong saja belum tentu bisa kami kalahkan. Jika ada banyak dugong, kemungkinan ada korban di pihak kami sudah jelas, pikir Sabrani. Tetap waspada, saat ini kita sedang dalam buruannya. Jangan lengah.
Tidak peduli makhluk apa yang akan aku lawan, aku tidak pernah takut. Keris Jaka seperti hidup, menari-nari seperti ular yang menggeliat dibakar. Cahaya dari keris Jaka justru memberikan tanda lokasi kami. Suara nyanyian semakin dekat dan membuat kami semakin panik. Jaka mulai menyerang ke segala arah. Dugong menyerang dari sisi kiri kami. Sira dengan cepat memotongnya sebelum sempat menyentuhku. Dari ekspresi Sira sendiri, dia tidak main-main. Bahkan Sira melepaskan jubahnya. Dengan wujud seorang wanita dengan kulit hitam dengan kedua senjata yang memiliki 3 mata pisau. Semakin banyak suara nyanyian itu yang membuatku jadi bingung. Begitu Jaka, dia terus mengayunkan senjatanya tanpa arah hingga akhirnya Jaka tidak terkendali dan terpecah dari barisan hingga membuat titik buta Jaka tidak terlindungi. Jaka, awas! Tapi sudah terlambat. Jaka ditarik oleh Dugong dan terpisah dari kami. Kemudian Sira dan Sire menyusul Jaka. Menurut catatan Bagun, Dugong adalah makhluk individu. Mereka tidak berkelompok karena kebiasaannya yang memang menyendiri dan bersembunyi-sembunyi. Bertemu satu Dugong saja sudah menjadi malapetaka, apalagi ada banyak. Konon Dugong juga abadi, dengan kata lain tidak bisa mati meskipun ditebas hingga kepalanya lepas. Bagian tubuhnya yang terpotong akan menyatu kembali. Semua makhluk pasti bisa mati, hanya saja dalam catatan Bagun tidak diketahui informasi detail tentang Dugong dan cara untuk melawannya. Dalam catatan yang disebutkan mengenai Dugong, Bagun hanya mengatakan, "Jika kamu merasa kehadiran makhluk Dugong, larilah." Dugong yang ditebas Sira sudah pastinya tidak mati. Bertemu satu Dugong saja sangat merepotkan. Apalagi yang kami temui saat itu sangat banyak. Jika didengar dari suara nyanyiannya, dan tentunya itu juga menjadi hal yang tidak biasa. Dugong adalah makhluk langka. Dalam satu wilayah mungkin hanya terdapat satu Dugong di satu negara. Bahkan di Indonesia kemungkinan tidak ada. Di dalam gerbang neraka atau disebut dengan alam iblis, wilayah yang paling buruk di seluruh alam gaib, semua yang dianggap mustahil bisa terjadi di sini. Jaka lengah sehingga ditarik oleh Dugong dan hilang di balik kabut. Sira dan Sire menyusulnya berusaha untuk menolongnya. Kami menjadi terpisah dan semakin rentan. Sabrani juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bertahan. Rekanmu sangat ceroboh sekali, suamiku. Ya, itu sudah menjadi sikapnya. Semoga dia baik-baik saja. Tuan Tori, sepertinya keadaan akan semakin memburuk jika tetap di sini. Kita harus terus berjalan, jangan khawatirkan rekan Tuan. Aku yakin dia bisa jaga dirinya sendiri. Baiklah, ayo lanjutkan perjalanan. Aku percaya Jaka akan baik-baik saja, ditambah kedua Sira menyusulnya. Suara nyanyian menyedihkan yang mengerikan itu masih terus terdengar. Kami berjalan menghindarinya jika suara tersebut terdengar jelas dan dekat. Terus seperti itu kami lakukan karena dengan begitu kami bisa menghindari Dugong dengan aman. Benarkah? Selama kami menghindari suara nyanyian itu, memang kami selalu terhindar bertemu Dugong. Tetapi kami tidak menyadari bahwa kami sedang digiring ke jurang kematian. Akhirnya kita keluar dari wilayah berkabut, Sabrani. Di sekeliling kami sudah tidak berkabut, kecuali di belakang kami. Di kiri dan kanan terlihat pembatas bukit batu yang menjulang tinggi. Lalu di depan kami ada begitu banyak gundukan tanah hitam dengan lubang besar seperti gua. Aku rasa ini adalah tempat mereka. Suara nyanyian itu terdengar menggema yang berasal dari gundukan tanah tersebut. Tidak lama kemudian muncul sosok mengerikan dari lubang. Sosok itu seperti ular bertubuh manusia. Wajahnya sangat mengerikan. Lidahnya panjang, mulutnya lebar dengan giginya yang tajam seperti gergaji. Rambutnya gimbal dan memiliki mata runcing seperti ular. Ada puluhan lebih Dugong muncul di gundukan tanah tersebut, jauh lebih besar daripada yang kami temui di dalam kabut. Wajah mereka menyeringai senang seperti melihat mangsa. Di sini jauh lebih baik untuk bergerak. Saudara! Sabrani memanggil pasukannya. Senjata Sabrani meluncur dari arah langit. Setelah Sabrani genggam senjata itu seperti berdengung, satu senjata besar berbentuk gada dengan duri di sekelilingnya. Jaga diri Anda sendiri, Tuan Tori. Aku akan habisi mereka. Suamiku, tetap di sampingku.
Sinta seperti biasanya selalu ingin melindungiku. Sabrani mendekati sekumpulan dugong yang mengerikan itu. Para dugong langsung mengepung Sabrani sambil tertawa mengerikan. Dugong yang mengepung Sabrani tiba-tiba hancur bersamaan dengan bunyi dengung. Apakah aku melewatkan sesuatu? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba para dugong itu meledak dengan sendirinya? Sabrani masih berdiri tenang dengan gada yang dia sandarkan di bahunya. Sekali lagi dugong lainnya meledak dengan tiba-tiba. Apa kamu tahu apa yang terjadi, istriku? Aku juga tidak mengerti, suamiku. Tetapi sepertinya suara yang ditimbulkan senjata Sabrani membuat para makhluk itu meledak. Kepala dugong yang meledak tersebut perlahan kembali utuh seperti semula. Lalu terdengar suara mendengung dan para dugong meledak kembali. Berulang kali dugong hancur dan pulih kembali, terus-menerus seperti itu selama dugong masih dalam jangkauan Sabrani. Ada salah satu dugong yang lepas dari jangkauan Sabrani dan mendekat ke arahku dengan cepat. Mundurlah, suamiku. Istriku, jangan kamu anggap aku masih sama seperti sebelumnya. Kamu mundurlah. Niat ingsun aji Liung Sabar. Dugong yang mendekatiku langsung diam tidak bergerak. Liung Sabar adalah ajian yang diciptakan oleh Mbah Sabar yang berfungsi untuk mengendalikan semua jenis jin dengan tingkatan tertentu. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Aku mencoba untuk mengendalikan dugong dengan ajian yang diajarkan oleh kakekku. Meskipun ini pertama kalinya aku mencobanya. Aku akan mengujinya. Dugong, kemarilah. Ubah wujudmu yang jauh lebih baik. Dugong dengan patuh datang kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik dengan tubuhnya yang indah tanpa ada sehelai kain. Oh, begitu. Bukan seperti yang kamu pikirkan, istriku. Saat itu pertama kalinya aku mencoba ajian Liung Sabar. Aku tidak berharap percobaan pertama akan berhasil dengan mudah. Ajian Liung Sabar sama seperti ajian Kiai Liung Gaib, hanya saja ada perbedaan yang cukup besar. Ajian Kiai Liung Gaib bisa dikuasai atau digunakan ketika seseorang memenuhi persyaratannya, seperti puasa dan hal berat lainnya, tetapi ajian Liung Sabar tidak membutuhkan syarat yang memberatkan. Apa kamu tertarik dengan wanita tanpa busana seperti itu, suamiku? Bukan seperti yang kamu pikirkan, istriku. Sabrani mulai kerepotan dengan dugong yang selalu bangkit setelah hancur, kemudian terpintas di kepalaku untuk memanfaatkan dugong yang telah aku kendalikan. Dugong, tunjukkan di mana kelemahanmu. Kemudian dugong menunjukkan area di tubuhnya yang membuat Sinta semakin panas. Kelemahan dugong berada di bawah pusar, di tengah-tengah antara pusar dan anunya. Aku perintahkan musnahkan makhluk itu dan hancurkan kelemahannya. Dugong langsung pergi dan menyerang kawanannya. Semua dugong yang dia serang semuanya langsung berubah jadi abu, tidak lagi bangkit seperti sebelumnya. Sabrani kemudian mendekati kami. Ada apa dengan dugong satu itu? Aku mengendalikannya, Sabrani. Itu luar biasa, Tuan. Apakah jika sesama dugong saling bertarung tidak bisa pulih lagi? Bukan seperti itu, Sabrani. Aku memintanya menunjukkan kelemahannya. Lalu seperti yang kau lihat saat ini. Setelah kawanan dugong semuanya lenyap, aku perintahkan dugong yang aku kendalikan untuk menghancurkan inti kehidupannya sendiri. Dan itu benar dilakukannya. Di sisi lain di mana Jaka berada. Saat Jaka ditarik oleh dugong, dia diseret menuju gua. Di dalam gua suasananya remang-remang dengan cahaya yang muncul di dinding gua yang dipancarkan oleh batu-batu kecil yang bersinar. Jaka dibawa ke dalam sarang dugong yang berada di dalam kabut. Lepaskan! Kurang ajar! Cambuk keris Jaka mengenai dugong dan langsung terbakar. Mampus kau! Sialan! Di mana ini? Jaka tidak tahu jika dugong dapat bangkit lagi, sehingga Jaka lengah dan jiwanya terluka parah oleh serangan dugong. Beruntung Sira dan Sire menemukan Jaka meskipun tidak ada perubahan. Mereka justru dikepung oleh puluhan dugong dan tidak ada jalan keluar selain melawan dugong. Tetapi dengan berbagai upaya Sira menyerang dugong, semuanya bangkit lagi dan lagi. Jaka sudah tidak mampu untuk bergerak. Jika tidak segera ditolong akan berdampak buruk bagi tubuh Jaka.
Sira tidak mungkin meninggalkan Jaka. Sinta sudah memerintahkan untuk membawa Jaka kembali dengan selamat. Untunglah Sira dan Sire datang tepat waktu sehingga Jaka bisa bertahan untuk sementara waktu. Terima kasih sudah menolongku. Makhluk apa mereka itu sebenarnya? Hening. Apa kalian tidak bisa bicara? Menyebalkan. Sira bukannya bisu, mereka hanya berbicara pada makhluk yang mereka akui saja. Bahkan Ratu Peri sekalipun tidak pernah mendengar Sira berucap, terutama Sira. Semakin lama Sira juga memiliki batasan. Bahkan Sire sudah mulai kelelahan, tapi membuat Jaka terluka parah adalah kesalahan besar. Sosok serigala emas muncul mencabik-cabik dugong. Serigala emas dapat mencium bau Jaka dari jarak jutaan kilometer. Dimanapun Jaka berada, serigala emas pasti bisa menemukannya. Ditambah jiwa Jaka sudah ditandai olehnya. Jika Jaka dalam keadaan bahaya, seseorang akan datang membantunya, dan orang itu adalah seseorang yang dianggap sebagai guru dan kakeknya. Dia adalah Bahgun. Kemunculan serigala emas dibarengi dengan lantunan mantra kejawen, lalu serigala emas menjelma menjadi sosok laki-laki tua. Ono kedawang miber ing tawang alat-alat. Macan sewu ing mripatku, macan putih ing dadaku. Singo langit ing sikilku, naga biru ing lengenku lan sakabeh ingonku. Gelap ngampar suaraku, durga mendak kala mendak, teko kadep teko wedi, teko asoh mungsuku, kodeng madhep manut sakarepku. Mantra di atas adalah ajian untuk memanggil atau menundukkan segala jenis jin, hampir sama dengan ajian Liung Sabar, hanya saja berbeda. Kau ini masih saja sembrono. Sudah berapa kali harus aku mengatakan jangan bertindak seenaknya. Tidak mungkin. Bahgun. Tidak perlu terkejut, nak. Sini aku lihat seberapa parah lukamu. Kalian pasti pengawal rekannya Jaka. Kembalilah dan sampaikan pada Tuhan kalian. Nanti kami akan menyusul. Sira dan Sire langsung pergi setelah mendengar Bahgun mengatakan. Kedatangan Bahgun yang tidak terduga tentu membuat Jaka kebingungan. Ki Sabta dan Bahgun sama-sama belajar ilmu yang sama dengan serigala emas, adalah perwujudan dari Bahgun. Setelah itu tidak lama kemudian Sira dan Sire menyusul kami. Mereka menjelaskan pada Sinta apa yang terjadi dengan Jaka. Aku terkejut bukan main apa yang Sinta katakan. Aku tidak yakin apa benar yang disampaikan Sira. Saat kami yakin dugong itu tidak lagi menjadi ancaman bagi kami, ternyata kami keliru. Ada sosok yang jauh lebih mengerikan daripada dugong yang tengah mengintai kami. Apa kalian yang telah memusnahkan semua istriku? Terdengar suara yang menggema di sekeliling kami. Kabut tipis mulai menghilang. Tidak ada hembusan angin sedikit pun. Pemandangan di sekitar kami mulai jelas. Langit bergemuruh berwarna merah kehitaman dengan kilat menyambar ke segala arah. Di sekitar kami tampak kosong, hanya tanah hitam yang tertutup tipis oleh pasir berwarna kuning kecoklatan. Di sebelah kiri kami ada tebing tinggi menjulang hingga ke langit yang tidak diketahui seberapa tingginya. Di sisi kanan kami hanyalah hamparan tanah hitam berpasir, dan masih bisa kami lihat sejauh mata kami memandang. Ada pembatas tebing yang teramat tinggi seperti tebing di sebelah kiri kami. Keheningan tiba-tiba sirna setelah sosok menyeramkan muncul dengan suaranya yang menggema di kawasan tersebut. Kami pikir masalah selesai setelah semua dugong berhasil kami singkirkan semuanya. Tapi justru membuat kami semakin dalam keadaan bahaya. Siapa yang berani membantai semua istriku? Kami mencari-cari keberadaan sosok yang berbicara tetapi tidak menemukan sosoknya. Aku pastikan kalian terkubur di sini. Setelah berucap, sosok itu muncul tepat di hadapan kami. Makhluk dengan tubuh sangat kecil yang kemudian membesar perlahan hingga sebesar 2 kali lipat tubuh manusia. Wujudnya tidak sebegitu menyeramkan, tetapi aura hitam pekat yang keluar dari tubuhnya membuatku merinding sangat berat. Kedua Sira langsung waspada, bahkan Sahabrani tidak berani mengalihkan pandangannya. Tuan Tori, sepertinya kali ini tidak mudah. Berhati-hatilah.
Bahkan mungkin aku akan kesulitan untuk melindungi diriku sendiri. Aku juga mengerti tanpa harus Sabran dikatakan. Kami semua juga paham akan resiko yang akan menghadang kami saat memasuki gerbang neraka. Tentunya kami sudah siap menangani segala sesuatu seberapa buruk dan sulitnya. Makhluk satu ini tidak banyak yang tahu, hanya sedikit informasi tentang makhluk yang kami temui saat ini. Sosok tersebut mengaku sebagai suami dari para dugong, padahal dugong sendiri adalah makhluk yang ganas dan tidak bisa dijinakkan. Dengan kata lain, makhluk yang mengaku suami dugong tersebut bukan makhluk yang sembarangan. Siapa kau ini? Untuk apa tahu siapa aku? Apa kau mau mengulur waktu untuk kematian kalian? Syirah dan Sire tidak membuang-buang waktu. Mereka langsung mengambil senjata mereka dan menyerang sosok tersebut. Suasana yang tenang berubah menjadi berisik, terdengar benturan senjata berulang kali. Syirah dan Sire tidak memberikan kesempatan untuk makhluk itu menyerang, tetapi makhluk itu memang sengaja menerima serangan dari Sire. Tidak sedikit pun serangan Syirah mampu menggores bahkan kulitnya saja. Wujud makhluk tersebut diselimuti sisik merah seperti ular dan memiliki ciri khas seperti kulit terenggiling. Wajahnya tenang seperti menggunakan topeng. Mirip Cell di Dragon Ball. Luar biasa, bahkan aku sendiri pasti kerepotan menerima serangan seperti itu. Makhluk apa itu sebenarnya? Apa kau benar-benar tidak tahu informasi apapun tentang makhluk itu, Sabrani? Jujur aku tidak tahu, Tuan Tori. Sangat sedikit informasi tentang makhluk di gerbang neraka. Jika Sabrani tidak tahu apa-apa, apalagi denganku, suamiku. Ya, tidak begitu penting juga siapa sosok tersebut. Yang jelas bagaimana cara bisa mengalahkannya. Kedua Syirah terpental beberapa kali dan terus-menerus seperti itu. Serangan Syirah tidak berefek sama sekali. Hanya segini kemampuan kalian. Mendengar perkataan sombong makhluk itu membuatku refleks menyerangnya dengan liung sabar. Suamiku, kamu kenapa? Aku ceroboh dan terpancing amarah. Ternyata liung sabar tidak mempan terhadapnya. Hati-hati, Tuan Tori, jangan sembarangan bertindak. Sekarang giliranku menyerang. Sosok itu langsung menuju ke arah kami. Syirah tidak akan sempat untuk mendekat. Sabrani langsung mengerahkan kemampuannya. Meskipun pergerakan sosok itu sempat terhenti, Sabrani tidak bisa menahan terlalu lama. Kami semua terpental. Aku dan Sinta baik-baik saja, tetapi sepertinya Sabrani mengalami luka. Syirah dan Sire kembali menyerang, dibantu Sabrani yang langsung bangkit setelah terpental. Pertarungan terjadi beberapa saat. Mereka bertiga masih bukan tandingan sosok tersebut. Nyala kalian! Sosok itu mengayunkan senjata besar dan mengarah ke arah Sabrani. Sabrani tidak bisa menghindar. Jika dia menghindar, tentunya aku dan Sinta yang terkena dampak dari serangan tersebut. Namun tiba-tiba sosok tersebut langsung menghindar, mendapatkan serangan cemeti api yang datang dari arah sampingnya. Apa kalian sedang kesulitan? Jaka datang dengan duduk di atas serigala emas dan sangat mendominasi. Apapun serangan yang dilakukan Syirah maupun Sabrani, sosok itu selalu menerima serangannya. Bahkan ajian liung sabarku mudah dipatahkan, tapi makhluk itu tidak berani menghadapi serangan pusaka yang Jaka berikan. Jaka kemudian menghampiri kami dan serigala emas berubah menjadi sosok lelaki tua yang pernah aku lihat sebelumnya. Mbah Gun, aku ingat-ingat lupa seperti apa wajah Mbah Gun, tetapi melihatnya secara langsung, ada kesedihan yang mendalam yang aku rasakan. Kau sudah tumbuh menjadi lelaki luar biasa, nak. Aku bingung ingin menyampaikan apa kepada Mbah Gun. Aku seperti merasakan waktu diputar ulang. Tidak perlu bingung, nanti saja dibicarakan. Ada yang lebih penting untuk diurus, nak. Kenapa kau berada di sini? Ini adalah wilayahku. Oh, kenapa begitu? Aku hanya ingin menjemput cucu-cucuku. Apa kau mau melukai mereka? Apa yang kau katakan? Mereka membantai semua istriku. Apa kau harus diam? Bukankah istrimu yang memulainya? Jangan mempersulit ini.
Apa maksudmu? Mereka yang sengaja memasuki wilayahku sudah seharusnya diberi pelajaran. Lalu haruskah aku diam saja? Jika kau masih tidak terima, lawan aku sekarang. Akan aku ingat ini. Akan aku pastikan mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Makhluk itu kemudian pergi. Sebetulnya Mbah Gun bukanlah lawan sosok itu, tetapi yang ditakutkan sosok itu ada makhluk yang mendukung Mbah Gun. Gerbang neraka adalah tempat yang memiliki ribuan atau lebih wilayah. Setiap wilayah ada penunggunya dan rata-rata memiliki kemampuan di luar nalar. Dari ribuan wilayah dipimpin oleh 7 makhluk yang kuat yang menyandang raja, sultan, prabu, dan sebutan lainnya. Satu raja memimpin seratusan wilayah di gerbang neraka. Mbah Gun juga memiliki wilayah sendiri di gerbang neraka. Kebetulan sosok yang mengaku suami dugong wilayahnya masuk salah satu yang dipimpin oleh raja yang sama dengan wilayah Mbah Gun. Intinya suami dugong masih sekutu. Setelah suami dugong mundur, Mbah Gun menjelaskan tatanan wilayah di gerbang neraka. Ada 7 raja kuat yang memimpin masing-masing seratusan wilayah. Suami dugong atau disebut dengan nama Badaya adalah sosok makhluk siluman kuat. Badaya dulunya adalah manusia pertapa yang menjelma menjadi siluman, seperti yang sudah pernah disampaikan. Gerbang neraka adalah tempat bagi makhluk yang memiliki dosa besar atau makhluk jahat lainnya. Mbah Gun juga salah satu makhluk yang memiliki dosa besar, meskipun secara sosial beliau adalah orang yang baik. Ketertarikan beliau dengan dunia jin telah menjerumuskannya ke dalam dosa. Beliau tidak akan bisa tenang, beliau akan terus bertempur di gerbang neraka. Dari 7 raja, mereka selalu berselisih dan saling memperebutkan wilayah. Perang dan pertempuran tiada akhir berada di dalam gerbang neraka tersebut. Di dalam gerbang neraka memiliki jalur yang rumit. Untungnya kami tiba di jalur yang tepat di mana itu masih kawasan raja yang Mbah Gun layani. Sehingga Mbah Gun masih bisa menyeberang ke wilayah lain asalkan masih dalam satu pimpinan yang sama. Pimpinan atau raja yang Mbah Gun ikuti bernama Abimanyu, raja hewan buas yang tidak kenal takut. Raja Abimanyu memiliki 99 wilayah di dalam gerbang neraka yang tadinya 130 wilayah. Hampir setiap saat selalu terjadi peperangan antara ketujuh pimpinan. Meskipun kerap terjadi banyak korban, tetapi juga sering kedatangan makhluk dari berbagai dunia masuk ke gerbang neraka.